Masya Allah, tabarakallah. Jadi saat 9 Dzulhijjah ya, setiap tahunnya itu ini jutaan manusia berkumpul di sini teman-teman, di Padang Arafah. Masya Allah, tabarakallah. Arafah, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Jadi al-hajju Arafah, haji itu Arafah ya, di sini tempatnya. Bukit kasih sayang, bertemunya Adam dan Hawa. Makanya biasa jamaah ke atas itu ada yang berdoa untuk rumah tangganya sakinah mawaddah rahmah, ada yang kepingin cepat jodoh, naruh foto, rambut dan lain sebagainya. Itu tradisinya Indonesia. Kita nyampe di Arafah ya teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita berdua di Antik Story, di vlog atau video spesial kita berangkat umroh ini ya teman. Kita mau mengajak teman-teman sekalian mengunjungi Jabal Rahmah teman-teman, tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa ya, pertama kali nyampe di dunia setelah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga ke dunia. Masya Allah, cuacanya luar biasa. Dan sekali lagi kita berdoa kepada teman-teman yang berkeinginan, ada hajat untuk pergi ziarah ke tanah suci, dua tanah suci di Mekah, Madinah dan Mekah di Arab Saudi, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yuk terus tetap selalu jangan lupa untuk terus bahagia, terus tetap jaga kesehatan agar terus bisa jalan-jalan. Masya Allah, tabarakallah. Hangat ya teman-teman cuacanya. Dan saat kita kesini, Masya Allah, luar biasa. Juga sangat ramai. Nah itu puncak dari Jabal Rahmah atau Bukit Cinta. Masya Allah, tabarakallah. Pasar pasang Bapak Ibu. Nih kita nyampe di Arafah ya teman-teman. Di luar-luar sini tidak ada airnya sekarang Bapak Ibu, karena memang dihususkan untuk jamaah haji. Jadi di Arafah Ini ini adalah tempat wukuf para jamaah haji. Wukuf itu harus di wilayah Arafah. Kalau di luar Arafah itu tidak wukuf namanya Bapak Ibu. Jadi ini tempat wukuf untuk Itu kelihatan di depan Bapak Ibu ya, ada tujuh yang melaksanakan ibadah haji ya. Ya kan? Itu yang disebut dengan Jabal Rahmah. Nah, itu adalah Jabal Rahmah. Coba kita akan mendekat Bapak Ibu ya. Tempat bertemu. Jadi suasananya begini. Oh, terus kita mau menuju ke Jabal Rahmah, insya Allah. Kita jamaah berbondong pergi ke Arafah ini Bapak Ibu. Kita nyampe di Padang Arafah ya teman-teman. Kita turun dari bis. Jadi di sini di Padang Arafah ini tempat para jemaah haji wukuf ya Tat ya? Jutaan manusia ngumpulnya di sini ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Arafah, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Jadi al-hajju Arafah, haji itu Arafah ya, di sini tempatnya. Bukit kasih sayang, bertemunya Adam dan Hawa. Makanya biasa jamaah ke atas itu ada yang berdoa untuk rumah tangganya sakinah mawaddah rahmah, ada yang kepingin cepat jodoh, naruh foto, rambut dan lain sebagainya. Itu tradisinya Indonesia. Bid'ah itu. Ayo. Apa ada? Jadi kembali lagi ya teman-teman, kita niatnya ke sini bagaimana? Ya kita mau napak tilas haji di Padang Arafah. Masya Allah. Untuk cuacanya nggak terlalu panas teman-teman. Ya jadi ini sisa-sisa haji kemarin mungkin ya. Dan ini kalau musim haji full tenda ya teman-teman. Full tenda sekarang bongkar. Oh ya, jadi tendanya model knockdown gitu ya teman-teman. Masya Allah. Ya ini buat gambaran teman-teman kalau melaksanakan ibadah haji dan saya sendiri, kita sendiri.
untuk belajar memahami situasi dan keadaan, insya Allah. Baru ini bangunan baru. Membat. Jadi ini nggak tahu ya aspal apa gimana gitu. Ini jadi tempat berkumpul manusia ya, jutaan manusia dari berbagai macam suku ya dan ras dari penjuru dunia. Ya pasti muslim ya teman-teman, Masya Allah. Jadi ini kita melintasi, nggak tahu ini ya jalan apa. Jadi kalau kita lewati mentut-mentut membat gitu ya, nggak tahu biar meresap gitu apa dipin kayak sepon gitu ya. Insya Allah, barakallah. Apa biar mudah menyerap. Oh jadi ini lapisan ya. Oh nah gitu teman. Insya Allah. Cuacanya menyengat ya, menyengat tapi tidak membuat berkeringat sekali lagi teman. Masya Allah. Nah jadi ada yang sudah nyampe di Bukit Cinta ya, Insya Allah. Insya Allah. Oh sana ada kayak uap gitu. Insya Allah. Ya kita sekali lagi ya memanjatkan doa bagi teman-teman yang berkeinginan mengunjungi dua kota suci Mekah dan Madinah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ini ada keran-keran gitu ya. Tapi nggak berfungsi karena sedang tidak musim haji kan. Insyaallah. Masya Allah. Jadi kita mau menuju ke Jabal Rahmah teman-teman, tempat bertemunya Adam dan Hawa. Masya Allah. Jadi memang kontur di Mekah lebih berbukit gitu ya, dan full gunung-gunung gitu dibanding di Madinah. Masya Allah, barakallah. Jabal Rahmah, iya atas itu. Tapi kita tidak naik teman-teman, karena masih banyak agenda ibadah ya. Kita nanti ambil mikot terus lanjut umroh kedua. Masya Allah. Jadi ada kayak embun gitu yang terpancar. Masya Allah. Masya Allah. Untuk cuacanya hangat sekali lagi teman-teman, hangat tapi tidak bikin berkeringat ya, Insya Allah.
Ini rombongan foto-foto dulu. Ya nanti ya. Insyaallah. Jadi ini menurut riwayat dan menurut cerita ya teman-teman, di bukit ini bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Masya Allah, tabarakallah. Ini rombongan ambil dokumentasi dulu, insyaallah. Bersama Safira barokah. Nih, tanduk tat, jaluk tanduk. Wes, kayaknya ibu-ibu gak asik kita ya. Silakan, ada yang mau naik, kembali ke bis. Ada yang mau naik. Masya Allah, tabarakallah. Yuk, kita Satu. Boleh kumpul nih sini. ya pokoknya 08 ini. Apa? Samsung. Ya kita harus pinter-pinter ya. Waalaikumsalam. Pinter-pinter menandai ya. Karena kita juga baru pertama terus asing ya teman-teman. Jadi banyak kasus jamaah itu tersesat di Mekah ya. Masya Allah. Yuk kita mau mengajak teman-teman nggak naik ya, tapi jalan di Bukit Kasih Sayang, Love Hill ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi banyak dari Indonesia juga, didominasi kayak dari Indonesia ya. Masya Allah. Terus sudah disiapkan gini ya, kayak water apa ya, blower gitu. Jadi air yang disemprotkan itu untuk mengurangi cuaca panas. Masya Allah, tabarakallah. Ya kita sekali lagi ya mengulang-ulang untuk doa bagi teman-teman keluarga saya pribadi untuk dimudahkan bila berkeinginan mengunjungi dua kota suci Mekah dan Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saat 9 Dzulhijjah ya setiap tahunnya itu ini jutaan manusia berkumpul di sini teman-teman, di Padang Arafah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi gunungnya atau bukitnya itu asli batu ya, bongkahan batu teman-teman. Masya Allah. Sanakah ke jalan naik kita? Luas teman-teman, Masya Allah. Enggak ke anu ini, jalan ini tak. Ya
sekedar informasi juga ya teman-teman, juga referensi. Kalau yang mau ibadah umroh itu, satu ya niat, kedua finansial, ketiga fisik. Sebenarnya 1 sampai 3 itu nggak bisa dipisahkan ya. Jadi fisik memang luar biasa. Kita ngerasakan, masya Allah, gak keteteran ya. Karena kita menginapnya juga lumayan jauh jalannya, dan itu pun udah full di Masjidil Haram. Jadi perlu effort yang luar biasa untuk kita berjamaah. Jadi menjelang jamaah 1 jam itu udah nggak ada tempat ya. Jadi solusinya bisa menginap, bawa bontot ya Mi? Iya, di pelataran. Nah, kayak yang ibu-ibu lakukan, masya Allah. Ya memang tujuan dari umat muslim seluruh dunia ya teman-teman, untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kita nggak naik ya, karena kita ada agenda nanti umroh yang kedua. Kita menunjukkan saja, jadi jalurnya gitu. Masya Allah, tabarakallah. Agak ke sana, ayo foto lagi. Ya sebenarnya mungkin ini kita juga nggak tahu ya. Enaknya itu agak pagi gitu ya, setelah subuh. Nggak terlalu panas juga mungkin. Masya Allah. Ya kalau di Mekah kita ngerasakan agak berkeringat sedikit teman, dibanding di Madinah kemarin. Masya Allah. Ya jadi kita disaran ke sama tour leader, dikasih waktu. Bagi yang pengen naik bisa naik, tapi harus bisa mengukur kondisi ya, kemampuan diri sendiri daripada merepotkan. Masya Allah. Yang penting kita sudah tahu ya, bisa untuk menjadi referensi kalau kita kelak dipanggil untuk haji atau untuk umroh lagi. Masya Allah, tabarakallah. Yang kita rasakan beberapa hari kita 4 hari di Madinah, terus ini hari ketiga di Mekah ya, luar biasa. Masya Allah, kita merasakan kenikmatan hidup yang benar-benar kenikmatan ya teman-teman. Pengalaman saya pribadi, nggak mikir kerjaan satu, kedua terus nggak mikir makan. Sangat diperhatikan kita, makan disiapin, kita tinggal mengatur jadwal waktu sholat aja. Benar gak Mi? Gimana menurut Mimi? Fokus ibadah. Fokus ibadah. Masya Allah. Ya yang bikin kangen mungkin kayak gini ya. Kita di Indonesia karena kan ya kita hidup ya. Kalau di Arab, masya Allah, kayaknya sudah di cover oleh kerajaan. Jadi masyarakatnya waktunya sholat jamaah ya tutup gitu, terus buka lagi. Masya Allah, tabarakallah. Intinya tetap kerja keras, cuma lebih diutamakan ke urusan akhirat teman-teman. Luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Ya begitu teman-teman, laporan atau gambaran singkat kita tentang Jabal Rahmah atau Bukit Cinta ya, yang ada di Mekah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman. Dan untuk teman-teman yang berkeinginan ke sini mengunjungi 2 kota suci Mekah dan Madinah, sekali lagi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Dan semakin siang semakin ramai teman-teman. Insya Allah. Berapa itu? Jadi masya Allah. Jadi jemaah haji itu ya teman-teman harus jalan sekitar 6 kilo teman-teman menuju Padang Arafah ya. Karena di sekitar jalur sini sudah dipastikan macet. Jadi ada jalur-jalur merah itu. Masya Allah.
musim haji itu karena macet Bapak Ibu ya, lebih cepat jalan kaki ya, Jutaan Pak Ibu. manusia ya berkumpul dalam satu titik di Padang Arafah untuk melakukan wukuf karena syarat haji itu harus wukuf. Masya Allah, tabarakallah. Itu Dan harus beradaptasi ya dengan cuaca terutama teman. malah Bapak Ibu ya, kalau wukuf itu biasanya menuju ke Musdalifah. Apa Bapak Ibu, insya Allah itu tiap setelah jam 12 kita menuju pertengahan malam kita harus ada di Musdalifah. Bahwa ini merupakan Dan sepanjang perjalanannya, Masya Allah, tabarakallah, kita dari Jeddah terus menuju Madinah ke Mekah itu full gunung-gunung gini teman. Dan gunungnya itu memang nggak bisa tumbuh ya. Untuk vegetasi alamnya itu nggak mendukung karena batu teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. baik Bu, teman-teman yang sama dulu ya. Dan di Arafah itu tempatnya di jam 11 punya ini tidak ada tenda Bapak Ibu ya, karena memang di sini hanya sebentar manusia Bapak Ibu ya. Ini suasana kita memasuki Inilah wilayah Musdalifah teman. Dan para jamaah haji itu diwajibkan untuk mabuk di sini Bapak Ibu. Saya berpikir bukan untuk berzikir di sini Bapak Ibu ya. Ini sampai Musdalifah. Masya Allah. Dan di sini ada masjid. Ada satu masjid yang ini adalah masjid Masjidil Haram. Ya, karena jalan itu masjid ya, yang satu-satunya di Musdalifah teman. Mabuk tepat Yang bukannya hanya pas musim haji ya, karena jalan. Insya Allah. Nah ini ada parkirnya gitu. Jadi memang sepi ya kalau hari biasa gini. Kalau musim haji baru luar biasa. Kayak semangat buat tempat transit. Ini disebutkan di dalam ayat Al-Quran Masjid Masjidil Haram itu Bapak Ibu ya. Faiza afattum min arafatin fadhkurullah indal Masjidil Haram. Oke, jamaah Arafah. Nah ini tempat pengambilan kerikil jumrah ya, atau melempar jumrah teman. Kalau haji umrah juga memang disediakan Bapak Ibu, semuanya tinggal memakan. Ini kalau reguler itu ngambilnya di sini Bapak Ibu, disunahkan. Ini sebelum adanya penerang di sini itu gelap semuanya Bapak Ibu. Jadi jamaah haji itu kesulitan dulu Bapak Ibu. Jadi kesulitan untuk membedakan antara kotoran kambing dan batu Bapak Ibu. Jadi caranya gimana? Karena dulu tidak ada penerang, ya harus dikikis Bapak Ibu ya. Ya kalau agak keras ya. Keras itu berarti batu. Kalau agak lembek ya itu kambing ya. Jadi membedakan ya. Ini Arab Saudi itu memperluas wilayah Mina Bapak Ibu ya. Ini wilayah Mina itu diperluas. Ini namanya Mina Jadi. Bukan wilayah Mina pada zaman Rasulullah. Karena kerajaan Arab Saudi khawatir dari banyaknya jamaah Ini masuk Mina teman. Dari Musdalifah tadi ya. Kita sekarang masuk wilayah Mina atau daerah Mina. Itu memperluas wilayah Mina. Ini adalah perluasan ini Bapak Ibu, disebut dengan Mina Jadi. Maka wilayah Mina maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia melengkapi ini bukan orang Indonesia, biasanya orang mereka yang dibutuhkan untuk orang Arab Saudi. Sebelah kiri Bapak Ibu bisa kita lihat ada plang Mina Tasbih, Mina yang bukan Mina. Nah ini yang disebut dengan Mina yang asli Bapak Ibu. Mina yang asli pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Mina yang asli Bapak Ibu. Jadi bangunannya itu ada di bukit teman atas. Tapi bukitnya kuat kayak batu padas gitu. Masya Allah. Tidak kuat orang yang masuk ke Mina ini Bapak Ibu.
ya kambing. Nah, itu yang disebut dengan Jabal Kurban, di mana tempat itu dalam sejarah disebutkan bahwasanya itu adalah tempat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, putranya, yaitu Nabi Ismail. Itu tepatnya di sana. Dan di atasnya juga ada dengan istana raja. Jadi kalau tamu-tamu raja itu berada di atasnya. Jadi dulu nanti Ismail disembelih karena Nabi Ibrahim. Nah ya, ini kita melewati istana raja teman-teman. Masya Allah. Ya, ya raja ya. Jadi wilayah seluruh Arab Saudi teman-teman. Masya Allah. Memerintahkan untuk kawin lagi bersama budaknya Bapak Ibu pembantu. Dia bersama pembantunya. Kanto nih. Nabi Ibrahim mendapatkan Kanto. keturunan yaitu Nabi Ismail. Di al-Bait tempat Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat bersama para nabi. Masuk Mina ya. Ini juga ada tenda-tenda itu, semua ada AC-nya teman-teman. Dan Masya di Allah. sebelah kiri juga ada kayak parkiran itu Bapak Ibu ya. Kelihatan ya? Halo? Nah, itu yang dimaksud dengan jamarot. Apa itu jamarot? Tempat untuk melempar jumroh, lempar batu Bapak Ibu. Nah, Di hari Sabtu tanggal 11, tanggal 12. Dan kalau mengambil nafar tadi harus selesai pada tanggal 13. Jadi kalau nafar awal itu tanggal 12 selesai. Jadi lempar jumrohnya itu jumroh Aqabah dan hari Sabtu 12. Jadi melempar itu untuk tanggal 11, 12 itu melempar jumroh. Jadi kalau yang mengambil nafar awal itu selesainya pada tanggal 12. Kalau nafar tani itu selesainya tanggal 13. Hukumnya melempar jumroh itu hukumnya adalah wajib. Setelah keluar karena tadi itu ada al-bait ya, jamaah itu boleh untuk mau beli al-bait. Ada juga tadi. Tapi paling laku di sini itu memang al-bait. Paling laku. Kalau kita lihat antara antrian misalkan di Mina nanti dengan melaksanakan terowongan Mina. Terowongan Mina ya. Sama Ciko udah jelas. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita sudah tahu dengan itu orang yang melaksanakan ibadah haji, jamaah haji. Kita sudah tahu semuanya Bapak Ibu ya. Mulai dari Arafah, Musdalifah dan Mina itu tempat untuk orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita semuanya bersama keluarga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Kita tidak heran Bapak Ibu karena sudah tahu lapangan. Oh, ini Ya begitu ya teman-teman. Tadi dari area jadi kita langsung nanti Musdalifah terus nyampe di Mina. Sambil semua diberikan Dimulai dari Arafah, Mina sampai sini. Arafah, Musdalifah terus nyampe Mina. Semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi teman-teman, dan bagi teman-teman yang berkeinginan mengunjungi dua kota suci Mekah dan Madinah dimudahkan. Amin. Allahumma amin.
keluar dari Mina ya teman-teman, dari Trawangan tadi. Masjidil Haram terlihat dari sini ya, bisa terlihat dari jamnya tower. Kita mau menuju Jabal Nur. Insyaallah. Halo Bapak Ibu. Ya. Nah, itu adalah Jabal Nur Bapak Ibu ya. Dan di atas sana ada gua yang bernama Gua Hiro. Jabal Nur juga terdapat di dalamnya Gua Hiro ya, terlihat dari sini kayak pulau onta ya. Masya Allah. Adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali. Itu di Jabal Nur itu Bapak Ibu, di atas itu di Gua Hiro. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti punggung onta ini ya, Masya Allah, tabarakallah. Jabal Al-Nur. Ya, kita sekali lagi ya berdoa teman-teman, semoga video kita menginspirasi dan memberikan jalan bagi teman-teman untuk dimudahkan mengunjungi dua kota suci yang ada di Arab Saudi, Mekah dan Madinah. Amin. Masya Allah. Masih menuju ke area Jabal Nur teman-teman. Jadi kalau di Arab Saudi ini kita tidak menemukan motor. Bukannya nggak boleh ya, tapi cuacanya karena ekstrim ya. Kalau di Indonesia ini udah masuk ekstrim luar biasa. Kita tadi menemukan 1-2 gitu motor, tapi kebanyakan mobil. Insya Allah, barakallah. Ini ya. Mau untuk motor mungkin hanya sekitar 0,00% gitu ya, 1 dibanding 1000 mungkin. Kalau di area Madinah masih ada ya beberapa gitu sepeda listrik teman. Masya Allah, ini ya Jabal Nur. Nah, terlihat juga terdapat Gua Hiro ya. Ya, jadi Jabal Nur tersebut ya teman, Jabal Nur itu tempat Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril di Gua Hiro yang ada di Jabal Nur. Ayat Al-Quran Iqra. Masya Allah. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pertama kali diutus menjadi Nabi. Oleh karena itu setelah itu Rasulullah SAW berdakwah. Jadi turunnya wahyu pertama kali kita nyampe di Masjid Tanim ya, yang masih berada di kota Mekah. Kita mau ambil mikot untuk umrah yang kedua kali. Jadi masjid ini terdekat masuk ke wilayah haram ya, yaitu wilayah Masjidil Haram kota Mekah. Sudah masuk wilayah Mekah, masih masuk wilayah Mekah maksudnya, tapi belum masuk ke wilayah haram atau Masjidil Haram. Jadi kita harus melafalkan niatnya itu di luar tanah haram atau Masjidil Haram. Jadi bapak-bapak jangan sampai lupa membawa kain kaumnya nanti apabila mau melafalkan